Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Babus Salam Bekasi. Tadi kita sudah memberikan pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian seputar pelaksanaan haji. Nah, kali ini kami berikan kesempatan kedua. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya, oke. Baik. Ya, dari yang di sini dulu ya. Ya, silakan boleh berdiri. Tadi mana? Ibu. Oh, yang di ujung. Oh, di sana. Ya. Siap, oke. Ya, boleh namanya pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kona'ah dari Majelis Taklim Al-Mahfiroh RT 11 RW 08. Mau bertanya Pak Ustadz. Bu, sebentar. Ngebut banget nanyanya. Kayak kereta. Ibu Kona'ah. Ya. RT berapa? RT 011 RW 08. Pak RT-nya siapa namanya? Pak RT-nya Bapak Matrawi. Oh, Pak Matrawi. Iya. RW-nya siapa? RW-nya Pak Rojali. Bener ya? Iya. Oh, pada kenal semua ini Pak RW-nya. Pertanyaannya Bu Kona'ah. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah seseorang yang tinggal di luar negeri kalau berangkat haji dapat gelar haji juga Pak Ustadz? Terus apa hukumnya kalau kita berangkat haji tapi biayanya mencicil? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki Mirza silakan. Izin Mim. Panggilan haji ya. Kalau Habib lebih paham lah beliau. Waktu saya kuliah di Mesir dulu. Orang Mesir sih nggak ada ya. Pulang dari haji kudu dipanggil Ji. Mana Ji? Saya haji gitu. Pak Haji. Pak Haji gitu kan. Karena banyak orang Indonesia yang punten ketika sudah haji nggak dipanggil Ji atau haji ada rasa udah bayar mahal gua. Oh, plus lagi. Kagak dipanggil haji. Ibu, ini satu tradisi dan adat yang ada hanya di negara-negara Asia Tenggara. Oh. Panggilan haji ya. Terutama yang paling kental itu ya Indonesia. Oh. Jadi dulu ada survei. Ternyata nama-nama yang harus ditulis haji, 100% yang sudah berhaji, 92% itu survei membuktikan harus melabelkan haji di depan namanya. Oh. Ini secara historis, dulu zaman Belanda Bu, dulu. Ibu kan orang dulu nih. Jadi kalau orang dulu itu di zaman Belanda, kan dulu belum ada pesawat. Yeah. Bilangnya belayar, naik kapal laut. Tapi masih mending kapal laut. Sekarang ada viral naik getek dari galon, berangkat ke sono ya. Yeah. Bu bayangin orang belayar berangkatnya sebulan setengah. Haji sebulan setengah, pulang sebulan setengah, 4 bulan setengah. Tetangga udah lupa dia baru nyampe. Kan begitu ya. Nah karena berlayar dulu orang Belanda yang pulang dari Saudi nyatetin tuh. Orang-orang Belanda mana yang haji ditandain H. Takut bawa pemahaman yang beda sama orang yang udah ada di Indonesia. Oh. Jadi sama orang Belanda ditandain tuh haji. Rumahnya bahkan disuruh tulis haji. Ibu ingat nggak orang tua kita dulu engkong kita? Tuh di rumahnya harus ditulis pakai haji tuh. Haji Samiun misalnya ya. Atau Hajah Kona'ah. Iya. Amin. Kudu ditulis.
Kenapa? Biar orang Belanda tahu, oh ini orang udah pulang haji. Hati-hati, takut nanti bawa pemahaman baru mempengaruhi yang lain. Jadi kalau tradisi haji ini nggak wajib. Ya karena ini bagian dari tradisi kita saling menghargai, tidak ada masalah. Terus apa lagi tadi Bu, saya lupa. Kalau berangkat haji biayanya mencicil. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Gimana hukumnya? Gini, sebenarnya cicilan itu bagian daripada niat Ibu ya. Selama yang nyicil itu kita ke perbankan syariah, jelas bukan ke rentenir, silahkan aja. Sekarang bahkan ada umroh haji COD. Hah? Oh, cash on delivery. Oh, iya. Gitu, COD. Jadi cash on destination kalau ini Bang. Oh, destination. Jadi ibu berangkat dulu, nyampe di sono, kan uangnya ditahan sama bank syariah nih San. Iya. Ditahan sama bank syariah, kan banyak yang nggak yakin. Ah gue udah bayar ntar nggak berangkat. Nah ini metode baru Bu, ibu setor ke bank, ibunya berangkat, udah nyampe di sono, ibu ngejogrok nih, wah ini jedah nih. Udah yakin ini jedah, baru nanti bank proses ke travel. Itu namanya umroh COD. Ada lagi yang nyicil, silahkan aja. Tapi yang pasti ibu, urusan haji nih kita nggak bisa pakai otak ya. Niat sih ya. Ibu ingat nggak tukang bubur mau berangkat haji nggak punya uang. Dia nabung 5.000 sehari Bu. Lah haji 28 juta saat itu. Ibu hitung sendiri dah, sehari 5.000, kudu nyampe 28 juta, ibu hitung dah, saya nggak mau dah. Itu duit orang. Nah subhanallah 5.000 sehari, ibu tahu Allah berangkatin bukan dari tabungannya, Allah berangkatin dari tetangganya yang kaya raya dan kaya hati. Inilah yang diambil sama salah satu TV swasta, jadi sinetron. Episodenya panjang, judulnya Tukang Haji Naik. Salah, tukang bubur naik. Tukang bubur naik, lah keder. Tukang bubur naik, tuh haji naik bubur bagaimana ceritanya itu. Yang penting niat Bu. Ya, ya. Ibu kalau belum ada rekanan perbankan syariah udah niat bismillah, bismillah, bismillah. Itu mancing kun fayakun ya Allah gitu. Amin ya Allah. Allah alam bisawab. Amin ya Allah. Baik terima kasih, doa terus tiap hari ya Bu ya. Selesai sholat doa, minta ya Allah berangkatkan aku haji, ya Allah mudahkan insya Allah nyampe. Silakan pertanyaan berikutnya, angkat tangannya. Iya ini dia baru bener nih. Silakan yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Murni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, RT 6 RW 8 Ciketing Udik, Bantar Gebang. Izin tanya Ustadz, bagaimana nih hukumnya jika seseorang itu tidak sholat atau tidak puasa, atau bahkan sholatnya bolong-bolong gitu, puasanya juga, namun beliau itu melaksanakan haji dan umroh. Oh, iya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Murni nih ya. Dia grogi juga. Habis nanya ketawa. Ustadz jadi grogi. Iya. Ustadz makanya jangan ngeliatin Ustadz. Grogi dia Ustadz. Nunduk. Aduh. Habib sih Lempar-lemparan. Beb, fadhol ya Habibi. Baik, beda hukum sebenarnya. Apa? Artinya orang yang tidak sholat tadinya, bukan berarti dia tidak sholat itu kemudian mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib ya. Itu sudah kafir, ingkar namanya. Dia orang yang malas dalam sholat, tidak sholat, tapi dia berangkat haji. Bagaimana hukum hajinya? Hukum hajinya sah. Sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan kaidah hukum hajinya sah. Tapi pahalanya indallah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Selama rukun haji terlaksana penuh, sah. Betul, selama rukun haji terlaksana penuh, dia sah. Hukumnya sah. Seperti dalam ilmu fikih nih, dia naik haji dengan uang curian misalnya. Naik haji dengan uang curian. Sah atau tidak hajinya? Hajinya sah. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Sama seperti orang mandi junub. Biasanya kalau mandi junub ibu-ibu cepat paham nih. Ya. Oh bapak? Paham. Mandi junub dengan air curian. Misalnya tetangga tembok dibolongin, temboknya ngambil dari
air, ngisi kebak. Niat banget. Ya kan ngisi kebak, namanya kan curian itu air. Dia mandi, terangkat atau tidak hadas janabahnya, tetap hadas janabahnya terangkat, tapi dosa atau tidak? Dosa, sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Begitupun orang yang haji, orang mungkin yang tadinya jarang sholat, tapi subhanallah kok bisa? Itulah rahmat dan kasih sayang Allah, pengen itu hamba itu bertaubat itu banyak. Ada yang subhanallah orang non-Islam, kok bisa sih mimpi ketemu Nabi? Kok kita yang Islam tuh nggak mimpi ketemu Nabi? Itulah rahasia yang Allah subhanahu, makanya kan dikatakan sirullah fi khalqi. Rahasianya Allah itu ada diri manusia masing-masing, itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan dia itu bertaubat. Ada saja jalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkeinginan untuk bertaubat. Sehingga Allah panggil dia untuk berangkat haji. Allah mau lihatkan keagungan, kebesaran, kehebatan. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak hajinya? Hajinya tetap sah. Tapi dosa enggak dia meninggalkan sholat? Ini masalahnya. Tetap dosa dia meninggalkan sholat. Dan banyak juga ada beberapa ibadah yang gara-gara tidak sholat amal baiknya dihapuskan. Hajinya sah. Hajinya sah. Tapi amal kebaikannya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan ibadah sholat. Tapi kita berharap insya Allah orang-orang yang seperti itu pulang haji Allah tambah hidayah taufiknya. Artinya pulang haji dia bisa sholat, sadar. Ini enggak nih Pak Haji kan banyak sekarang nih modelnya. Pulang haji nyiram tanaman depan rumah, celana pendek. Perut gede. Pak Haji tapi celana dengkul. Nah itu kan bisa dikatakan tanda-tanda yang tidak mabrur. Artinya kenapa masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tetap intinya berbakti sama Allah. Mau ente haji, mau ente tidak haji, tetap berbakti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlan apalagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Dia jaga jangan cuman panggilan hajinya doang mau ngambek kalau nggak dipanggil. Tapi ibadahnya tidak mau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bib. Bu. Ya mau nanya silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Ini Ibu. Silakan Bu. Namanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Oh nama ya. Nama saya Ibu Sri Giardi dari RT 4 RW 8 Perumahan Taman Rahayu Bantar Gebang Bekasi. Bu Sri. Sri Giardi ya. Bu Sri. Ya. Bu Sri. Mau nanya apa Bu Sri? Ya. Ya kalah aja nggak mau ngomong istri. Itu Sri. Ini Bu Sri, silakan Bu Sri pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan gini Ustadz, orang-orang yang tinggal di Arab itu kan dekat sama Mekah gitu ya. Bisakah mereka itu lebih dekat dibandingkan dengan Indonesia? Ya kan, oke. Bisakah orang-orang Arab itu berhaji setiap tahun? Oh gitu. Bikin iri ya Ustadz. Iya. Gitu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Bu Sri, ini mungkin curhatan seorang kita orang Indonesia ya yang kuotanya dibatasin. Ini pertanyaan awam sih. Kalau kita Indonesia kuotanya dibatasin buat orang-orang yang tinggal misalnya di Saudi ya atau musik sekitaran Arab, mereka tuh kalau mau haji harus daftar kayak kita juga nggak sih? Atau mereka bisa berangkat langsung sendirian ke sana gitu ya Bu ya? Gitu ya Bu? Tiap tahun lagi. Tiap tahun lagi. Ngiri ya Bu kita ya Bu ya? Aduh pengen nganan juga kalau ngiri. silakan Kiai Fadl. Siap. Ini sebenarnya Ibu yang paling pantas nanya ke Habib nih. Karena orang Arab sono. Oh iya. Saya kan Arab maklum. Bu. Jadi subhanallah kalau yang tentunya kebijakan setiap pemerintah, apalagi kan di sana kerajaan Bu ya, ada satu animo di masyarakat bahwa terutama para pegiat haji dan umroh untuk urusan umroh dan haji, siapapun yang ngurusin umroh dan haji itu nggak ada ilmu yang selesai tuh Bib ya.
Jadi perubahan-perubahan kebijakan terus berubah. Kayak sekarang visa furoda, Ibu dengar ya. Nggak ada satupun yang tembus dan bisa masuk ke Saudi Arabia. Nah kalau sebatas yang saya pahami, punten Bib kalau mungkin ada yang perlu dilurusin. Setahu saya kebebasan warga Mekah atau Madinah untuk berangkat tanah suci itu tetap harus ada registrasinya Ibu. Tetap harus daftar. Oh tetap daftar. Tetap daftar. Oh. Tapi cuman mungkin kuotanya wallahu alam. Saya nggak terlalu in-depth atau nggak terlalu paham di masalah itu. Tapi sebatas yang saya terima informasi mereka pun tetap harus mendaftar. Cuman masa tunggunya berapa lama itu yang kita nggak tahu ya. Tapi tenang Ibu, permasalahan Ibu, lalu bagaimana dengan kita? Banyak amalan-amalan dalam begitu banyak hadis yang Ibu ketika mengamalkan pahalanya sama dengan umroh dan haji. Contoh, Aisyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku tidur terlebih dahulu ya. Kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum engkau awali dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar walillah. Maka tidurmu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Masya Allah. Tapi bukan berarti terus Ibu bangun tidur update status. Alhamdulillah semalam umroh, enggak gitu. Ya, pahalanya sama. Artinya Islam ini bahkan Rasulullah terus memberikan kita semangat. Masa tunggunya lama, tapi begitu banyak amalan-amalan yang Rasul sampaikan, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Gitu. Masya Allah, baik. Habib mungkin bisa menambahkan Habib cerita, cukup ya? Amin. Cukup. Baik. Beliau lebih banyak paham nih beliau. Oke, silakan. Baik, alhamdulillah Bu, sudah terjawab ya Bu ya? Terima kasih Bu Sri. Baik pemirsa. Banyak mungkin pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya karena waktu yang sangat terbatas. Tapi nanti insya Allah kita akan coba lagi ya, kita akan angkat tema ini lagi untuk bisa menjawab ketidaktahuan kita, ketidakfahaman kita seputar ibadah haji. Nah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan belajar membaca Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La